Banyak manusia dalam kehidupan ini menjadikan dirinya untuk dunia, padahal sejatinya dunia itu untuk dia dan dia untuk Allah. Kalau dia untuk Allah, clear Pak. Kenapa? Karena asal dari Allah, dia akan pulang kepada Allah. Tapi kalau dia untuk dunia, coba nyambungnya di mana? Sedangkan dunia ini sesuatu yang pasti akan berpisah. Kemungkinannya entah dunianya yang lebih dulu hilang, kebakaran, kebanjiran, kena gempa misalnya, atau dia yang lebih dulu meninggalkan dunia yang sudah susah payah dia kumpulkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, mangga sasarangan ngaluruskeun niat karena Allah ya. Karena Allah, karena Allah, karena Allah, teu aya niat sanes ya. Ngawas teh hukumna wajib para jamaah ya. Ibadah nu kacida ageungna di bonusan ke Allah Ta'ala keur jalmi anu kersa ngaos itu hiji dah di antawis nu pang istimewana jadi arep-arep Nabi oge. Itu dihampurana dosa. Amin ya rabbal alamin. Kitu para jamaah. Mangga urang lajengkeun kana pembahasan kitab Al-Hikam, ngalajengkeun pembahasan anu kamari para jamaah. Bahwa urang teh diajarkeun kangge senantiasa yakin ka Allah ya, berharap ke Allah, menyerah ke Allah, meminta kepada Allah, dan yakin Allah maha melihat, Allah maha mendengar, maha dekat, maha mengetahui, maha kuasa untuk mengabulkan doa kita. Sedangkan yang lain tidak. Makanya tong tibalik para jamaahnya ieu mah jelema teh tibalik yakina ka makhluk, berharapna ke makhluk, berserah dirinya ke makhluk, mentana ke makhluk. Padahal makhluk teh kamari tos dibahas itu sarua jeung urang. Makhluk mah kasipatan kunaon lemah,
Kasipatan kunaon makhluk miskin, kasipatan kunaon deui kubutuh terbatas, sehingga lamun aya makhluk bersandar ke makhluk eta sarua jeung ngajenggutan jelma gundul nu botak pajenggut-jenggut ya. Kamari teh pembahasanna eta para jamaah. Nah ieu mah babahatenya kudu alon teh sangkan nyerep, utama nama para jamaah abdi ge keur diajar nya teh maraktekeun ilmu teh gitu nya. Nah ayeuna ngalajengkeun kamari para jamaah, malam yas'alillaha yaghdab alaihi, siapa yang tidak meminta kepada Allah maka Allah marah kepada dia. Bedanya jeung makhluk. Wa qala Abu Ali min alamatil ma'rifati alla tas'ala hawaijaka kullaha illa minallah. Syekh Abu Ali nyebatkeun di antara tanda ma'rifatnya seseorang kepada Allah, artinya ma'rifat itu wawuh kenal jeung Allah, itu adalah di antara tanda dan ukuran bahwa kamu mengenal Allah adalah alla tas'ala hawaijaka kullaha illa minallah. Itu dibuktikan ketika kamu tidak meminta untuk dipenuhinya kebutuhan kamu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para jamaah ya. Jadi sejauh mana terujinya di dinya Pak, teruji seseorang itu ma'rifat dan tidak, tong ningali keur nalika keur beunghar, tapi nalika keur susah. Keur susah anu dipiharep saha, anu disambat saha, anu dipenta saha. Ya. Makanya kita Masya Allah para jamaah, fatal ketika manusia dinilai teu wawuh jeung Allah, teu ma'rifat, ma'rifat itu artinya wawuh. Ketika seseorang tidak mengenal Allah, teu wawuh jeung Allah, itu fatal, itu persoalan serius. Kenapa demikian? Karena pada saatnya nanti kita tuh akan pulang hanya kepada Allah. Coba pas pulang kepada Allah kondisi orang teu wawuh jeung Allah. Na'udzubillah min dzalik, itu para jamaah. Nah sekali deui untuk mengukurnya seseorang itu wawuh jeung henteuna ka Allah, itu tes case-nya tuh pas di saat menuju kesulitan. Gitu para jamaah. Nah seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Summa ta'ajjaba mimman rafa ahkamal haqqi ila ghairihi ma'azzihi wa dha'fihi faqala wa kaifa yarfa'u ila ghairihi ma kana huwa lahu wadi'an. Adalah satu keanehan, aneh gitu, ketika ada seseorang ya, yang ingin menyingkirkan ya sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Jadi menurunkan itu Allah, katakanlah ujian ya. Yang menurunkan ujian itu siapa? Allah. Dan ingat, ujian di Allah tidak mungkin melebihi kemampuan manusia untuk diujinya, itu dicatat. Wal mungkin. Hanya kadang-kadang manusia nusok naon nu kurang iman sehingga ujian itu kecil korosok gede banget segede langit. Ujian itu belum lama tapi seakan-akan asa panglilana dalam dunia nu diuji. Itu panjang, lama, berat seakan-akan begitu. Padahal
jauh dibandingkan yang lain, masih banyak yang berat. Dan ujian itu datang kemungkinannya dua. Satu, dalam rangka untuk mengkifaroti dosa kita yang dilakukan, entah itu lahir atau batin, entah itu dosa hablum minallah atau hablum minan nas, tidakkan ditobatan beredi poe isukan can tobat kene, beredi pageto waktu dikasih minggu depan, bulan depan, belum juga kunjung bertobat dosa-dosa yang kemarin, ini malah terus berbuat dosa. Nah, tanda sayangnya Allah Ta'ala itu adalah kasih ujian. Targetnya apa? Supaya dia nanti pulang sudah nggak ada lagi dosa. Itu kalau orang mengerti ya, rumus ujian itu begitu. Makanya dulu ada kisahnya sahabat Abu Bakar Siddiq pernah kacugak ya, kena duri kecil kakinya, terus beliau nangis. Nangisnya itu luar biasa, kayak anak kecil. Sampai sahabat pun menertawakan, di bangsa itu cerik gitu. Apa jawaban beliau? Ternyata beliau nangis itu karena bahagia. Kata beliau, berdasarkan hadis Nabi SAW, tidaklah seorang hamba itu diuji dengan kesulitan hatta ketika terkena duri kecil sekalipun, kecuali itu besar kemungkinan karena dosa yang dia kerjakan. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ma nazala bala'un illa bidanbin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah ada bencana datang melainkan karena dosa. Tidaklah bencana itu diangkat melainkan karena taubat. Emut-emut pak kalimatnya pak. Itu bahasa-bahasa hikmah model gitu. Terus pati jarang kiwari mah. Nu ayatnya nawan modalnya seberaha, dijual beraha, untungnya beraha. Bisnis terus. Sekali deh para jamaah. Ma nazala bala'un illa bidanbin wala rufi'a illa bitaubatin. Sayyidina Ali yang bilang. Tidak ada bencana kecuali karena dosa. Tidak akan diangkat itu bencana kecuali karena taubat. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, aku nangis karena bahagia. Kakiku kena duri, ini pasti karena ada dosa aku. Kenapa aku bahagia? Karena aku lebih suka setiap kali aku berdosa Allah hukum di dunia, jangan dihukum di akhirat. Aku nggak sanggup. Gitu. Kunaon sahabat Abu Bakar Siddiq nyeri nak kacugak di bangku cucuk letik dan dosa lagi letik murid gitu. Mata dihukum lagi di bangku kacugak letik. Beliau sangat paham ini karena dosa aku ini. Dan aku bersyukur Allah langsung hukum aku di dunia. Karena kalau tidak aku kemudian lalai tidak bertobat, ini urusannya panjang di akhirat gitu Pak. Jadi lamun diuji itu lah sok ngomong Gusti ari kuring salah naon gitu ya. Ya Allah Gusti cenah. Ieu dosa naon salah naon di wae urang cenah. Kieu teuing cenah hirup teh. Sokos gitu para jamaah. Nah, selanjutnya jamaah rahimakumullah. Di sini disebutkan fa kaifa yarfa'u ila ghairihi ma kana huwa lahu wadi'an. Bagaimana mungkin makhluk itu ya akan bisa menghilangkan sesuatu yang oleh Allah turunkan. Nu bisa menyingkirkan yang apa yang Allah turunkan itu cuma Allah. Yang mampu menurunkan ujian itu cuma siapa? Cuma Allah. Maka pada saat menghadapi ujian larinya harus kepada Allah. Minta dikuatkan, minta diikhlaskan, bahkan minta diangkat atau minta diringankan. Ulah mentana ka makhluk. Ya orang kerasa hidup sana cik atuh bantuan tulungan gitu. Padahal menurunkan Allah. Itu.
Loba salah kaprah ya para jamaah ya. Cik atuh bantuan cenah gitu. Anggeus teh ngomong nak gitu panjang lebar. Jawabanna naon cek nu dia ngomong sarua aing ge. Ya. Karena itu nyerikeun we cenah gitu, Pak. Gitu para jamaah ya. Sarua cenah orang ge gitu. Kalimatnya coba perhatikan ya. Fa kaifa yarfa'u ila ghairihi ma kana huwa lahu wadi'an. Bagaimana mungkin gitu ya. Bagaimana mungkin ya makhluk itu bisa menyingkirkan sesuatu yang Allah yang menurunkannya. Artinya termasuk ujian di dalamnya, pada saat manusia menuju diuji, kembalilah kepada Allah. Rumasa, istighfar, ngaku Gusti abdi lepat ya Allah, abdi teh seueur dosa tapi langka tobat, abdi teh seueur kenging nikmat tapi sedikit bersyukur abdi. Abdi rumaos ya Allah, abdi rumaos ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Gitu, kembali ke Allah. Ya Allah, beri hamba keikhlasan, beri hamba pemahaman, beri hamba kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Karena hamba yakin Engkau tidak benci, Engkau tidak marah, Engkau tidak zalim kepada hamba. Tidak mungkin. Ini adalah bukti sayang Engkau ya Allah. Beri hamba paham. Gitu para jamaah. Enak. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, berbisik seperti itu kalimat kita indah didengar oleh Allah para jamaah. Maka sahur ulama, qultu min qillati hayatil insan ay yarfa'a ila ghairihi ma anzalahu alaihi al-haqqu ta'ala min ahkami qahrih. Itu. Ma ilmihi ta'ala bi ihsanih wa birrihi wa dami infikaki lutfihi an qadarih. Ya. Maka kata ulama, aku katakan nih, termasuk tanda minimnya malu seseorang ya. Ya. Tanda seseorang itu minim dia punya malu atau bahkan nggak punya malu, itu adalah ayyarfa ila ghairihi ma anzalu alil haqqu ta'ala al akhir ya, ila akhirih. Jadi ketika dia bekerja keras, berusaha keras untuk menyingkirkan apa-apa yang oleh Allah turunkan tanpa melibatkan Allah. Jadi Allah memberikan ujian, Allah juga yang bisa mengangkatnya. Tapi dia bekerja untuk menghilangkan ujian itu, beban itu, atau apalah namanya ya, cobaan itu, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu para jamaah. Apalagi dalam kondisi dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang maha baik, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kasih sayangnya nggak pernah putus. Coba bayangkan para jamaah, kita ini manusia kalau ditanya sayang nggak sama diri, dia bilang sayang. Benar, serius, sayang ke diri anjing, sayang. Nah, ternyata sesayang-sayangnya kita kepada diri kita itu ada lengahnya, ada lupanya. Contoh lagi tidur. Lagi tidur. Orang tuh sama sekali total tuh peduli dengan diri orang. Ingat acan bahkan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lagi melek, kita lagi tidur, Allah menjaga detak jantung ke Allah digerakkan, aliran darah dilancarkan ke Allah, diberikan udara sehingga dia paru-parunya bisa bernapas. Itu semua Allah peduli di saat kita sedang lalai dengan diri kita, tersadar, ngeh orang ke diri orang. Allah terus-terusan ngeh, Allah terus peduli, Allah terus memperhatikan. Coba para jamaah rahimakumullah. Jadi ulah goreng sangka, disangka Allah teu nyaah ka orang. Nu dumuk teu nyaah mah urang ka diri orang itu teu nyaah. Buktina naon? Karena taat malas, karena maksiat rajin. Itu. Sakalina karena ujian putus asa. Apa? Disangkana orang teh nyaah ka diri orang, padahal orang teh loba lengah gitunya.
ngalamun, buang waktu, bahkan menggunakan waktu untuk sesuatu yang celaka kepada diri kita, kan ternyata sebenarnya mah. Lihat kebaikan Allah ke kita. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan itu? Coba Pak, para jamaah rahimakumullah. Duh, nu pasti deh ya nikmatnya sehat. Sehat. Allahu Akbar. Iman, Islam, ya dahsyat. Satrasna para jamaah. Qala Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu, ayastu ma'a min naf'i nafsi li nafsi fa kaifa la ayasu min naf'i ghairi laha wa rajautullaha li ghairi fa kaifa la arjuhu li nafsi. Kata Imam Syekh Abdul Hasan As-Sadili mengatakan seperti ini para jamaah. Saya tuh nggak percaya kalau saya bisa berbuat sesuatu yang manfaat untuk diri saya, karena saya percayanya hanya Allah yang mampu melakukan kemanfaatan untuk diri saya. Nah, ketika kepada diri saya saja pun saya nggak percaya bahwa saya bisa berbuat untuk diri saya tanpa Allah, gitu maksudnya. Fa kaifa la asu min naf'i ghairi laha. Bagaimana mungkin terus aku percaya kepada orang bisa memberi manfaat kepada saya? Saya gitu bisa memberi manfaat ke awak saya, gitu maksudnya. Bagaimana saya harus percaya bahwa orang bisa memberi manfaat kepada saya? Total yang bisa memberi manfaat kepada saya itu adalah Allah. Bahasanya gitu, nuka hiji. Atau bahasa keduanya seperti ini. Bahasa kedua para jamaah. Saya ini nggak percaya kalau saya ini bisa nolong diri saya. Saya itu nggak percaya kalau diri saya itu bisa nolong diri saya tanpa siapa? Tanpa melibatkan Allah. Jadi bagaimana mungkin terus saya harus percaya sama orang bahwa orang bisa bantu saya, gitu maksudnya. Maka totalitaslah soal minta bantuan ini kepada Allah. Tadi kan bahasanya yakin kepada Allah, berharap kepada Allah. Pak, para jamaah rahimakumullah, kita tidak akan bisa langsung di level 100%, tapi paling tidak diawali dari informasi seperti ini, tergerak, kepikiran, terus ada keinginan, uji keyakinan para jamaah. Jelas Pak? Nah, jadi gitu. Jadi hari-hari itu diuji, ya, melatih diri. Ada Allah, bersama Allah, libatkan Allah, sebut Allah, gitu Pak. Jangan makhluk terus, maaf. Makhluk membangke Pak. Komo nungarana banda mah. Darajat nanti banda ya. Itu alat benda mati, tidak bernilai. Yang punya nilai mah makhluk Allah itu siapa? Urang selaku manusia. Sampai ke Allah dinaunkan, diunggulkan di atas malaikat. Coba bayangkan, Allah tidak memilih khalifah dari siapa? Malaikat, tapi memilih dari siapa? Kita manusia. Nah, maksud saya gini, Allah tadi memposisikan orang, diciptakan orang tadi posisinya mulia ya, sampai dipercaya jadi khalifah fil ard, ngelehkeun malaikat. Manusia perlu sadar posisi ini. Maka jangan kemudian ini posisi kemuliaan manusia, ya Allah, dihinakan di bawah, maaf, dunia. Apa dunia itu? Jadi lebih mahal duitnya daripada dirinya, lebih mahal rumahnya daripada dirinya, gaduh kebo, lebih berharga kebona daripada dirinya. Tanpa sadar, maaf para jamaah rahimakumullah, Allah memposisikan di tempat terhormat, tapi kemudian manusia karena melupakan Allah, jarang-jarang melibatkan Allah, yang ada masuk terekam di dalam hatinya adalah dunia. Akhirnya dia dihinakan oleh dunia. Maka ayat keterangan nyebatkan kia para jamaah, perhatikan kalimatnya tuh. Laqad khuliqatid dunya lakum
hai manusia, sungguh dunia ini Allah ciptakan untuk kalian. Wa khuliqtum lillah, tetapi kamu diciptakan untuk Allah. Perhatikan bahasana pada jamaah. Laqad khuliqatid dunya lakum. Allah menciptakan dunia seisinya ini itu untuk kalian. Tapi wa khuliqtum lillah, kamu diciptakan itu untuk Allah. Kartos maksudnya ulah dirobah-robah, Pak. Maksud dirobah teh kieu punten para jamaah. Ya, karena minim pemahaman akibat teu ngaji. Banyak manusia dalam kehidupan ini menjadikan dirinya untuk dunia. Padahal sejatinya dunia itu untuk dia dan dia untuk Allah. Kalau dia untuk Allah, clear, Pak. Kenapa? Karena asal dari Allah, dia akan pulang kepada Allah. Tapi kalau dia untuk dunia, coba nyambungnya di mana? Sedangkan dunia ini sesuatu yang pasti akan berpisah. Kemungkinannya entah dunianya yang lebih dulu hilang, kebakaran, kebanjiran, kena gempa misalnya, atau dia yang lebih dulu meninggalkan dunia yang sudah susah payah dia kumpulkan. Dia mati, dunianya ditinggalkan, jadi rebutan ahli warisna teu saroleh deui. Usahase capek ngumpulkeun anak, ku anak jadi rebutan, dipake teu soleh, ngocorkeun dosa kanu jadi kolot. Matak nu jadi kolot ulah selalu berpikir demi anak, ngomong demi aku. Artinya apa? Demi keselamatan aku sekarang harus banyak infak, aku sekarang harus banyak sedekah, aku harus banyak wakaf gitu loh. Kenapa? Karena keselamatan aku itu adalah tanggung jawab aku. Berpikir tentang anak, singiah ke anak, pikirkan agama na. Da urusan agama nu can aya jaminan jang anak mah. Ada urusan dunia rezeki mah anak geus aya jaminan anak, gitu loh maksudnya. Kan kalau ayeuna mah lobana kitu. Teu mikirkeun agama jang anak, nu dipikirkeun teh anak banda jeung kakayaan. Karena sieun isukan teu dahar. Jarang nu sieun isukan teu nyekel agama. Sakalina boga dunia ya, selalu alasan teh jang anak incu. Padahal anak incuna belum tentu soleh. Ngagunakeun harta warisna sesuai jeung aturan Allah, belum tentu. Makanya abdi punten banyak ngajaran gitu. Ini konsep agama. Silahkan kerja cari nafkah, setelah ada berpikirlah untuk keselamatan kita. Satu. Yang kedua, maksud keselamatan kita tuh gini, sing banyak infak, sing banyak sedekah, sing banyak wakaf. Karena eta aset orang. Terus aya nu diagihkeun ke anak, mangga. Tapi ulah sampai mau pohokeun jatah orang gitu. Da urusan rezeki mah anak aya umurna, aya nyawanya, demi Allah pasti aya rezekina. Justru nu teu aya jaminan mah anak orang rek nyekel agama naon nya isukan. Mun urang geus teu aya eta nu kudu dipikiran teh. Jelas Pak Jamaah? Gitu. Ya. Jadi dunia diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Pertanyaan berikutnya, manusia diciptakan untuk siapa? Untuk Allah. Ulah dibalik. Muni dugsak ya, neangan dunia kuatkan ninggalkeun ibadah coba. Ninggalkeun ibadah. Naudzubillah min dzalik. Nah, para jamaah rahimakumullah. Terus aya deui Pak. Ya kalimatnya indah bangetnya. Wa qala ba'dul 'arifina minal mukasyafin radhiyallahu ta'ala anhum qila li fi naumin kal yaqdah la tubdiyanna faqatan fa adha'afaha alayka mukafa'atan lisu'i adabika wa khurujika an haddi ubudiyatika. Kalimat jarang Pak, kecuali keluar nanti di para ahlul ma'rifat, jalmi-jalmi anu memang Masya Allah, terus setiap detak jantungnya tuh Allah 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 gitu. Ahlul ma'rifat.
Orang-orang yang meskipun badannya berhadapan dengan makhluk tapi hatinya dengan Khalik. Kan ada orang mati baliknya banyak. Katingalina keur salat nya hareup ka Allah, hatana mah keur ka makhluk gitu. Bedana gitu. Ahlul ma'rifat enggak begitu. Kelihatannya lagi ngobrol, nerima tamu, ngobrol gitunya dengan makhluk, hatinya membelakangi makhluk, menghadap ke Khalik. Itu ahlul ma'rifat. Hirupna teh teu anu mubadir, tiap napasna tuh zikir. Indah banget. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan begini, ini satu prinsip. Prinsipnya apa? Jangan sekali-kali ketika kamu dalam kesulitanmu kamu curahkan kepada makhluk, minta tolong dan berharap kepada makhluk, kamu lupa ke Allah. Kuduna ke Allah curhatkan. Ambil air wudu, sholat 2 rakaat, sujud terakhir sing lila. Rasakan lemahnya diri, miskinnya diri, fakirnya diri, hinanya diri. Rasakan betapa kayanya Allah, maha sucinya Allah, maha gagahnya Allah, maha kuasanya Allah. Sujud yang lama. Rasakan itu. Sampai usahakan yang merinding tepat. Rasakan Allah melihat, rasakan Allah dekat, Allah mendengar, Allah senang posisi itu. Karena Nabi bilang posisi terdekat makhluk dengan Allah itu saat manusia sedang sujud kepada Allah. Gitu para jamaah. Karos para jamaah. Nah, tos gitu para jamaah. Assalamualaikum ya, tos sujud ya. Langsung berikutnya langsung tahiyat, terus assalamualaikum, doa ke Allah. Apa mencurhatkan ya, mengembalikan asal ti Allah ujian teh, minta diberikan keikhlasan ya Allah, bisa diberikan pemahaman ya Allah, bisa diberikan kekuatan ya Allah, dan hanya Engkau pula yang mampu mendatangkan dan hanya Engkau pula yang mampu mengangkat ya Allah. Maka hamba mohon kepada Engkau, angkat ya Allah derita ini, ujian ini, kesulitan ini ya Allah. Nah gitu. Engkau maka makhluk sifatnya ulah gitu. Diskusi seputar solusi dengan orang yang tepat itu boleh. Bahkan kalau cara diskusi lagi belokeun seolah-olah itu bukan problem yang sedang dihadapi. Kang, kumaha cek Akang, lamun aya jalmi kieu mayunan ujian kieu, cek Akang nu pangsaena kudu kumaha tah gitu. Boleh. Itu mah boleh. Jadi kata ahlul ma'rifat, lamun teu kitu carana ujug-ujug langsung ke siapa? Ke makhluk ngadukeunna. Perhatoskeun Pak Jamaah. Fa'adha'afaha 'alaika mukafa'atan li su'i adabika. Itu sangat boleh jadi, besar kemungkinan justru Allah akan melipatkan kesulitan itu 2, 3, 4 kali lipat. Sebagai apa? Sebagai hukuman dari Allah, akhlakmu jelek terhadap Allah. Padahal diuji itu supaya nyebut Allah, ya malah nyebutnya makhluk. Wa khurujika an haddi ubudiyatika. Ujian tadinya satu, karena diceritakan ke makhluk, tidak kepada Allah, Allah lipat gandakan jadi berlipat-lipat. Kenapa? Karena hukuman dari Allah, kamu sudah keluar dari garis ubudiyah kamu. Kamu tuh punya garis dalam hidup, punya patokan. Apa patokannya? Sebagai hamba, menghamba ke Allah, bukan ke makhluk. Makanya ayat ajaran di Islam itu gitu pada Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi ajib, aneh jalmi iman mah. Buat orang iman itu aneh. Kenapa aneh? Dikasih kebaikan dia bersyukur, maka syukur adalah kebaikan. Dikasih ujian pahit dia sabar, tawakal, ridho, dan itu semua adalah kebaikan. Itulah hebatnya orang beriman. Dikondisikan kumaha wae selalu berbuah kebaikan. Dikasih nikmat bersyukur dan itu baik, dikasih pahit ujian dia sabar dan itu baik.
Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya apa? Hese jeung jalma nu teu iman mah dibere kumaha-kumaha ge salah, jadi goreng wae, dibere nikmat dipake ngalacur, dibere sehat, dibere duit, usaha maju dipake ngalacur, judi nya pakai hura-hura nu teu baleuneur, kufur nikmat ngaranna ya. Dan itu dosa, bahkan bisa jadi terpeleset dari kufur nikmat ke kufur akidah. Ijal menuti imannya dibere hese usahana, aral putus asa, dukun diubek kemana-mana, teu sabar karena teu iman. Ngan ari iman itu buah tina ilmu. Lah ngomong iman lamun tara ngaji mah hese. Da iman mah itu manaon? Sikap, ya. Buah daripada ilmu. Maka pantas cek Nabi neangan ilmu teh hukumna wajib. Kerjal manu iman Pak, diberi halodo sabar, diberi hujan sabar, halodo pahala, hujan pahala. Tapi karena teu iman diberi halodo hareudeung aing gitu. Diberi hujan ngecrek wae aral di wae. Teu aya saena. Nah, para jamaah nu sami dipihormat. Jadi insyaallah dengan ngaji kita punya sikap. Insyaallah, alhamdulillah. Baik para jamaah, ayeuna tos tabu 9:30. Tos tabu 9:30 kengaos kitab Sapinah. Kin ti tabu 10 para jamaah sing sabar abdi bade ngadugikeun edisi khusus seputar dalil tidak bolehnya kita terpengaruh dengan Natalan dan tahun baru ya. Jadi pentahunan wayahna para jamaah digeingkeun ya nya. Natal bersama lah segala macam itu ya orang dalilan kin. Tapi kalau abdi diposisikan tabu 10 nya. Kin ayeuna istirahat heula sakedap sabar menit Pak? 10 10 nya 10 menit kin orang langsung lanjut ya. Terus bahas kitab Sapinah bab ibadah, terus gitu langsung edisi khusus akidah untuk menyongsong menghadapi kita punya sikap dengan pentahunan Natal dan tahun baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.